Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina Eki terus bergulir meski Peggy sebagai otak pembunuhan telah ditangkap. Keluarga Vina yang tidak puas memutuskan untuk mengadu ke Komnas HAM dengan mempertanyakan hilangnya 2 nama DPO dalam kasus ini. Begapa 3 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang berubah menjadi hanya 1 orang? Perlukah kasus ini ditelusuri dari awal agar misteri hilangnya 2 DPO ini menjadi jelas? Untuk membahasnya telah bergabung mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, dan juga bergabung bersama kami saat ini pemirsa pakar hukum pidana itu ada Profesor Muzakir. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat para sore. pemirsa. Ya, pertama saya ingin menuju ke Pak Susno Duaji terlebih dahulu. Pak Susno, 3 DPO kemudian diumumkan berubah menjadi 1 nama saja yang sudah ditangkap, yaitu atas nama Peggy alias Peron. Perlukah kembali kasus ini untuk dibuka dari awal supaya runut ceritanya dari awal sehingga mungkin bisa ditemukan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini? Pak Susno. Oke. Perlukah dibuka kembali? Ini kasus ini kan tidak ditutup, masih berjalan. Ada yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tinggal upaya hukumnya adalah untuk PK, ada yang baru masih tingkat penyidikan yang baru ketangkap. Nah sekarang terkait DPO hilang. Bolehkah DPO hilang 1, hilang 2? Ya, hilang semuanya juga boleh, asal ada alasan hukum yang jelas. Persoalannya di sini, kita atau masyarakat belum tahu secara jelas kemana DPO yang 2. Hanya penjelasan dalam waktu yang sangat singkat, dalam kondisi yang seperti saat pers rilis di Polda, dikatakan DPO hanya 1, yang 2 itu disebut asal-asalan. Nah ini yang menimbulkan ketidakpuasan. Pengertian asal-asalan itu bagaimana? Nah, kalau mau berpedoman kepada tersangka yang lain, yang sekarang menjadi terpidana, yang jumlahnya 8, kan mereka mencabut keterangan. Nah, tinggal DPO itu dari mana asalnya? Apakah berpedoman dari terpidana sekarang, ataukah ada sumber yang lain? Dan pada saat orang itu dicatat dalam DPO, apakah polisi sudah mengecek ke lokasi? Karena DPO itu tidak ujuk-ujuk timbul, tapi kan orang yang di DPO-kan itu adalah orang yang ada, yang dicari di alamatnya tidak ketemu. Tapi orangnya ada loh. Ada nama, ada identitas lain, ada alamat, ada foto. Kalau ini pasti ada fotonya, karena kan tempatnya kan di Cirebon. Beda dengan teroris yang kadang-kadang nggak lihat. Nah sekarang kalau itu sudah ada semua, apakah sudah dicek dalam DPO itu, apakah sudah dicantumkan identitas lengkap? Kalau sudah dicantumkan, saat pengecekan pertama ditanya orang tuanya, ditanya keluarganya, ada nggak nama itu? Kalau tidak ada, mestinya dari awal itu tidak dimasukkan dalam DPO. Nah, kalau dia masuk, akhirnya sampai ke sidang pengadilan, dan saya dengar-dengar itu kan termasuk di dalam salah satu dalam putusan majelis hakim. Nah, kalau sudah ada termasuk dalam putusan, untuk tersangka-tersangka yang belum ketangkap, diminta Polri untuk menangkapnya, tentunya tidak bisa dicoret serta-merta. Harus ada alasan-alasan hukum yang jelas dan berdasarkan hukum yang jelas supaya tidak menimbulkan praduga yang macam-macam. Nah itu pertanyaannya Pak Susno. Nama itu kemudian ada masuk dalam peristiwa pengadilan begitu ketika 8 orang ini diadili pada saat itu. Tapi ternyata dengan alasan yang tadi disampaikan asal-asalan, 2-nya dianggap hilang, tidak ada. Make sense nggak sih ini Pak Susno? Ya tentu ada something wrong ya. Nah something wrongnya itu kita harus akui di mana. Apakah yang asal-asalan itu yang nyebut? Apakah yang asal-asalan itu yang nulis? Kalau yang nulis berarti kan aparat. Yeah. Karena kan sebelum ditulis itu tentunya kan dicari dulu di lokasi. Orang yang disebut sebagai tersangka lainnya dicari di lokasi. Begitu di lokasi yang disebut tidak ada, berkali-kali dicari nggak ketemu, baru dibuat DPO.
Sehingga DPO itu betul-betul ada orangnya. Nah sekarang kok tahu-tahu DPO-nya tidak ada orangnya. Maka ini timbul pertanyaan di mana hilangnya atau mengapa hilangnya. Bisa saja hilang itu karena betul asal-asalan tadi. Yang asal-asalan siapa? Nah, apa asal-asalan dari tersangka yang sekarang menjadi terpidana menyebutnya, atau asal-asalan aparat menulisnya? Tapi bagaimanapun juga, walaupun asal-asalan disebut oleh terpidana yang dulunya tersangka, harus dicek di lokasi. Ada nggak alamat itu? Ada nggak betul-betul nama itu? Nama ya, kalau orangnya pasti nggak ada. Kalau namanya ada, kemudian keluarganya ada, dicari tidak ada, berarti DPO itu ada, tidak asal-asalan. Tapi kalau saat dicek dulu, nggak ada semua, alamat nggak ada, nama itu nggak ada, ya ngapain dimasukin dalam berita acara, sehingga terbawa di dalam sidang di pengadilan. Nah ini pasti ada something wrong-nya. Saya nggak mengatakan yang bersalah aparat ini, si A, si B, si C, silakan dinilai sendiri. Gitu. Biarkan masyarakat yang menilai, tapi yang perlu kita garis bawahi, kalau seandainya tersangka kemudian menjadi terpidana memberikan keterangannya asal-asalan, di situ harus ada tanggung jawab dari aparat untuk meng-cross-check-nya supaya tidak menjadi sebuah permasalahan di kedepan hari. Begitu ya, Pak Susno ya? Iya, begitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ini kan kalau kita lihat DPO-nya bukanlah penjahat kelas kakap, adalah anak remaja yang mungkin pada saat itu suka membuat keonaran. Tapi bagaimana mungkin kemudian aparat berwajib ini bisa salah melakukan identifikasi yang kita dengar di awalnya 3, kemudian menjadi 1 aja, Pak Muzakir. Apakah ada sesuatu yang ada miss di sini kalau menurut Prof. Muzakir? Ya, saya kira ini sudah menjadi dokumen hukum ya. Karena ini sudah menjadi dokumen hukum, masuk dalam putusan pengadilan, sudah dicatat di situ. Ya, saya minta kepada teman-teman penyidik sebaiknya pernyataan itu harus hati-hati karena namanya orang atau orang-orang yang sudah disebut DPO itu juga ada di dalam putusan pengadilan. Nah, kita harus menghormati dong putusan pengadilan itu ya. Jadi kalau sudah ada nama-nama di situ ya, kalau menurut pendapat saya supaya clear and clean, entah itu penegak hukumnya, entah itu siapapun yang terkait di dalamnya, ya sebaiknya dicari dulu yang sudah ada dalam putusan pengadilan itu. Kalau sudah ditemukan di situ, di cross check, benar nggak itu dengan nama-nama yang di DPO-kan itu, ada seperti yang dijelaskan oleh Pak Susno tadi, berarti ya tugas penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan lanjutan untuk mencari, jangan meng-close. Ini kalimat yang paling sulit saya dengar dari berbagai media adalah meng-close hanya 1 bukan 2, karena yang 2 itu asal-asal disebut. Sebentar dulu, dalam konteks penyidikan itu apapun yang disebut entah asal-asalan atau tidak, teknik penyidikan semuanya dimasukkan semuanya, ditangkap dulu supaya diperiksa lebih dahulu. Barulah kemudian diperiksa nanti muncullah di situ kesimpulannya seperti apa. Tapi kalau belum dilakukan itu ternyata tiba-tiba itu disebut asal-asalan saja dan sudah dimasukkan DPO. Dari ini kan logikanya 3 ketemu 1 sama dengan 0. Itu kan nggak bisa diterima, logika publiknya itu nggak bisa diterima. Mestinya 3 dikurangi 1 ketemu 1, yang DPO masih 2. Nah ini 2 ini ternyata klop kalau itu benar disebutkan di putusan pengadilan ya. Hargai hakim telah memeriksa semuanya itu dan kalau ada di situ ya sebaiknya penyidik menghormatinya itu ya. Mungkin pertanyaan supaya menjadi clear adalah ini kira-kira dari Cirebon kemudian ke Poldanya itu, dan kalau itu Polda bisa istilah bahasa lebih profesional atau tidak gitu. Maka saya mencoba mengkonstruksi agar supaya publik menjawab pertanyaan secara benar dan dijawab oleh penyidik secara benar ya. Sebaiknya kalau memang sulit untuk diselesaikan di wilayah ya sebaiknya ditarik ke Mabes Polri lah, itu usulan saya begitu. Oke, baik. Sebaiknya kalau memang tampaknya sulit untuk mengatasi permasalahan ini dari Cirebon kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat, apakah perlu peristiwa ini dibawa ke Barreskrim Mabes Polri? Nanti dijawab oleh Pak Susno Duaji. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Saya ingin menuju ke Pak Susno. Sebelum menjawab pertanyaan menggantung tadi, kita juga sangat penasaran Pak Susno. Sebagai orang yang dulu pernah berada di Barreskrim, banyak sekali pengalaman tentunya mengatasi persoalan-persoalan kriminal seperti ini. Kalau dari analisis Anda,
Sebetulnya 2 orang yang sudah dihilangkan dari DPO itu, kemarin yang diumumkan dihilangkan dari DPO itu, sebenarnya ada atau enggak sih pada awalnya kalau menurut Pak Susno? Ya seperti Pak Profesor Zakir katakan, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Harus diselidiki, harus didatangi, harus dicari, harus dibuat berita acara. Misalnya datang ke alamat itu, ternyata alamat itu tidak benar. Ditanya dengan RT nggak ada, dipoto nggak ada, keluarganya nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada, baru dibuat berita acara. Berarti yang membuat DPO itu kan bukan yang penyidik sekarang kan, berarti Iya, penyidik yang dulu 8 yang tahun tidak lalu. benar. Dan kita sangat memaklumi kesibukan Polri karena satu DPO sudah ketangkap ya, kita hargai, sudah terbukti 100% benar itu adalah siapa namanya Peggy ya. Peggy Setiawan. Peggy 100% karena KTP-nya, sidik jarinya, alamatnya, orang tuanya pun mengatakan Peggy. Tapi ada persoalan besar yang belum terjawab. Apakah Peggy ini pelaku? Itu belum terjawab. Karena apa? Dari bukti KTP, dari bukti sidik, dari bukti apa? KK, dari bukti lain termasuk STNK dan sebagainya belum menjawab bahwa Peggy itu adalah sebagai pelaku pembunuhan dan pelaku perkosaan. Nah, kecuali kalau sperma di perempuan itu di Pina cocok dengan spermanya Peggy. Kecuali di baju korban ada DNA-nya Peggy. Kecuali di CCTV ada gambar, ada Peggy, kecuali di lapangan ditemukan sidik jari Peggy, kecuali ada di HP pembicaraan Peggy gitu. Nah makanya itu kan itulah yang namanya scientific. Scientific itu yang berbicara itu bukan orang, tapi yang berbicara adalah alat-alat teknologi, yaitu rekaman HP, WA, CCTV, sidik jari, hasil laboratorium, DNA, itu yang ngomong baru dikatakan kami telah menyidik sesuai dengan saintifik. Tersangka tidak ngaku nggak apa-apa, malah bagus. Ya, justru akan memperberat hukuman. Nah itulah kita minta betul-betul saintifik ini diterapkan. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, Pak Susno, orang di luar sana kan bertanya, apakah Dani dan Andi ini betul-betul ada sebelumnya? Kemudian tiba-tiba Dani dan Andi yang katanya DPO ini tiba-tiba hilang dari daftar DPO, tidak lagi dicari karena cuma 1 DPO saja diumumkan dari rilis pihak berwajib. Apakah kasus ini perlu ditarik ke Bareskrim kalau menurut Pak Susno? Ya perlu ditarik ke Bareskrim supaya nampaknya netral karena Bareskrim tingkat kemampuannya lebih tinggi. Karena apa? Misalnya kita mengetes DNA. Apakah DNA sperma itu masih ada di pakaian yang disita daripada Pina? Mudah-mudahan aja disita. Untuk mengetes baju ya. Apakah baju daripada kedua korban itu disita, dicocokkan masih ada tersisa DNA daripada para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana. Itu harus dibuktikan. Cara pembuktikannya dengan saintifik karena ini waktunya sudah 8 tahun. Yang punya kemampuan lebih itu adalah Mabes Polri. Karena apa? Ini kan yang dipertaruhkan itu apa? Marwah daripada lembaga Polri. Dan saya kira Polri mampu untuk melakukan itu dan termasuk juga Mabes Polri harus mengadakan eksaminasi dan audit terhadap jalannya penyidikan pada tingkat awal sampai dengan tingkat Polda pada 2016. Apakah sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Karena kan berkembang di luar, ada pelanggaran HAM, penganiayaan dan sebagainya harus dijawab. Gitu. Jawabnya bukan dengan omongan, tapi dengan bukti-bukti saintifik tadi. Oke, baik. Perlu audit dari awal dengan scientific identification, saran dari Pak Susno Duaji, dan ini bisa dibawa ke Bareskrim begitu. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, belakangan setelah kita mendengar statement dari aparat berwajib bahwa 2 DPO ini ternyata bukanlah DPO, hanya ada 1 DPO saja yang sudah tertangkap saat ini.
Kemudian ini membuat pihak keluarga merasa kecewa. Keluarga dari Vina merasa kecewa dan membawa kasus ini ke Komnas HAM. Nah, dari Komnas HAM sendiri, kalau menurut Anda akan seperti apa ini? Ini kita kan ibaratnya komplain akan sesuatu hal yang orangnya pun juga masih di awang-awang, ada atau tidak ada pun juga masih menjadi pertanyaan kita semua. Akan seperti apa ini nanti treatmentnya kalau menurut Prof. Muzakir? Jadi begini, laporan kepada Komnas HAM itu ya jangan satu persatu seperti itu. Mestinya harus paket penyelesaian perkara terkait dengan kasus pemerkosaan ini, penganiayaan dan pemerkosaan ini. Maksud saya adalah dalam proses-proses ini, mengapa para terpidana itu tiba-tiba mencabut keterangan kesaksian yang telah diberikan di pengadilan, gitu. Dan itu posisinya berada di dalam sebut saja lembaga, begitu. Nah, pencabutan inilah ya juga menjadi masalah objek dari Komnas HAM untuk ditelusuri apakah dia pencabutan secara sukarela atau bagaimana sehingga dia kok inisiatif untuk mencabut sehingga ujung terakhirnya DPO-nya itu tinggal 0 gitu. Tinggal satu ya, ketemu 1 dari 3 ketemu 1 tinggal 0. Karena apa? Karena sebagian sudah keterangan yang sudah disampaikan dicabut gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa maka saya sangat setuju sekali perlu dieksaminasi kembali terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dari bawah sampai atas, dan itulah tugas tadi saya usulkan agar supaya Mabes Polri men-take over. Ya, saya kira itu melakukan audit dan sekaligus counter bukti-bukti itu sudah sahih atau belum. Ya, karena paling utama tadi adalah hilangnya 2 orang DPO tadi itu sahih atau belum, atau sahih atau tidak dalam satu konteks ini. Dan kemudian tindakan penyidik yang menegasikan putusan pengadilan itu sahih atau tidak. Kalau kita membaca kasus-kasus yang lain, justru dengan putusan pengadilan itulah karena hakim itu telah menguji cross-check dengan semua keterangan-keterangan yang ada di sidang pengadilan, dan kemudian dia menyimpulkan dalam simpulan pertimbangan dalam putusan. Nah, kalau kemudian itu dinegasikan gitu, ini efeknya apa terhadap proses penyidikan? Dan efeknya apa? Tiba-tiba itu muncul juga yang 2 orang tadi hilang begitu saja. Dan itu tadi sudah diterangkan Pak Susno tanpa ada argumen apapun yang menyatakan hanya kata-kata yang menurut publik itu menjadi nggak memuaskan, ya, nggak memuaskan karena hanya asal sebut saja dan seterusnya. Itu nggak memuaskan. Harus berdasarkan proses pembuktian dalam proses penyidikan, ya, sehingga menjadi clear and clean dan rakyat bisa percaya kepada aparat penegak hukum dalam konteks ini, gitu, Mbak. Oke, Prof. Muzakir, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk membuktikan mereka ini sebenarnya atau tidak, untuk memuaskan rasa ingin tahu dari masyarakat, harus diteliti dulu dari awal. Apakah memang ini orangnya ada, Andi dan Dani ini apakah ada, keluarganya ada, KTP-nya ada. Nah, itu yang harusnya disampaikan kepada publik ya Pak ya, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Seperti itu juga Prof. Muzakir dari segi hukumnya. Benar, semuanya yang terkait proses penyidikan ini atensi publik, apalagi ada filmnya, ada sebagainya. Orang kan bisa meng-counter itu dengan ya, pembuat film mungkin bisa benar, bisa juga kurang atau dan sebagainya, bisa semuanya menjadi informasi yang valid lah gitu. Jika benar itu seperti itu, berarti saya pernah menyarankan kalau kita melakukan penyidikan, sumber dari manapun apapun, bahkan orang gila pun didengar, orang lagi mabuk pun juga didengar omongannya dia gitu. Tetapi harus didukung berikutnya dengan bukti-bukti yang lebih lengkap gitu. Termasuk kalau orang kesurupan juga harus didengar ya Prof ya? Didengar semuanya. Jadi kalau namanya penyidik itu dari apapun, dari manapun didengar. Tapi lanjutannya itulah yang dikatakan, kalau ada ngomong, ini loh Mr. X yang melakukan, dengar, catat dia, diproses gitu. Tapi omongan itu bukan sebagai alat bukti ya. Kalau tadi orang kesurupan misalnya begitu, omongannya didengar, semuanya didengar, tapi cari bukti. Yang nanti jadikan bukti bukan omongan dia lah ya. Tapi yang jadi bukti adalah hasil proses penyidikan berdasarkan scientific investigation tadi. Nah, itulah yang menjadi alat bukti dalam satu proses itu gitu. Tapi omongan dari orang gila atau apapun, orang mabuk apapun, jangan diabaikan. Harus dimasukkan, dipertimbangkan. Menurut saya begitu. Sehingga dengan demikian nanti kalau hari ini sebut saja publik karena menonton filmnya, maka menjadi pertanyaannya, dia percaya kepada filmnya itu atau percaya kepada penyidik. Nah, ini yang menurut saya nanti akan menjadi masalah kalau tak ada jawaban yang tegas dan pasti terkait dengan proses pembuktian terkait dengan, saya masih konsentrasi kepada 2 orang yang belum telah menjadi DPO yang
belum ditangkap. Yang satu sudah ketangkap, saya kira sudah. Tinggal yang dua itu. Kalau yang dua tidak tertangkap dan itu ternyata adalah bukti-buktinya itu sebut saja terbatas dan karena memang sudah cukup lama, nah itulah yang tadi saya katakan. Bisa nggak itu penyidik itu melakukan Mabes Polri melakukan sebut saja eksaminasi terhadap proses-proses itu sehingga dia melakukan tindakan hukum yang tepat dan akurat untuk menemukan siapa pelaku itu sesungguhnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau majelis hakim sudah memasukkan itu, dokumennya masih ada di situ. Di alamatnya di mana semuanya ada. Pengalaman saya selama ini membaca putusan pengadilan selalu disebutkan Mr. A, alamatnya bin siapa dan seterusnya ada. Sehingga rakyat atau paling tidak masyarakat bisa terjawab dari keraguan-raguan mereka terhadap proses profesionalisme aparat penegak hukum kepolisian begitu. Ya, ini kan kalau bicara soal 3 nama awalnya disebut DPO walaupun akhirnya diumumkan hanya ada 1 DPO saja, 2 DPO itu dihapuskan karena ada dalam tanda kutip tadi adalah asal-asalan statementnya demikian. Yang harus diaudit atau yang harus dieksaminasi ini, apakah hanya dari penyidik di Cirebonnya saja atau mungkin dari pihaknya jaksa juga dan hakimnya juga atau hanya satu lembaga saja yang harus diaudit? Apakah semuanya harus diaudit? Karena kan keterangannya 2 nama ini juga masuk dalam BAP kemudian dalam persidangan juga disebut-sebut, Prof. Muzakir. Ya, kalau namanya eksaminasi, karena eksaminasi bukan eksaminasi putusan pengadilan saja, dan yang dieksaminasi adalah proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Kalau saya berpendapat bahwa semuanya dilakukan eksaminasi. Kalau konsentrasinya untuk mencari orang dan kebenaran orang itu sebagai pelaku atau bukan, eksaminasi ya dari proses penyidikan awal. Terus sampai pada proses ini, proses penuntutan dan sekaligus nanti persidangan seperti apa. Kalau itu di-clearkan dari bawah ke atas dan lahirlah satu putusan itu, saya kira itu nanti akan istilah bahasa dalam proses hukum itu disebut tahapan-tahapan yang mana yang diragukan dalam satu proses itu dan benar tidak bahwa 2 orang yang hilang dan sengaja dihilangkan oleh Polda itu bahwa itu ternyata hanya 1 sudah selesai seolah-olah akan ditutup 2 itu benar atau tidak gitu. Jadi dari bawah sampai atas menurut saya kalau dieksaminasi. Demikian. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kita ketahui bahwa keluarga dari Vina ini melaporkan kepada Komnas HAM. Ada rasa tidak puas. Kenapa dari 3 hanya jadi 1 saja? Kemana 2 lainnya? Tidak puas dengan jawaban aparat berwajib seperti itu. Nah, biasanya dari pengalaman Pak Susno, kalau seandainya polisi mendengar ada pihak keluarga tidak puas melaporkan kepada Komnas HAM, apakah kemudian nanti ada willingness dari mereka yang mengurusi kasus ini untuk melakukan eksaminasi ataupun audit seperti yang disarankan oleh Pak Susno tadi? Baik, kita berterima kasih kepada Mabes Polri, kepada pimpinan Polri. Sekarang eksaminasi dari Polri termasuk audit itu sudah jalan. Sudah dilakukan, menyelidiki, mengecek apakah pemeriksaan pada tahap awal di Polsek, di Polres, di Polda itu sudah benar apa belum. Tapi memang tidak dilakukan secara terbuka. Loh, kami telah memeriksa Kapolres, kami telah memeriksa ini, tidak. Itu untuk kepentingan daripada Polri dalam rangka banyak hal. Tidak didiamkan. Kita ini sudah proaktif. Nah, tinggal kita lihat lembaga lain. Karena ini kan ada penolakan pengakuan, ada segala macam lah gitu, pencabutan berita acara, kok putusan pengadilannya masih begini. Tentunya kita berharap lembaga lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, Komnas Kejaksaan, kemudian lembaga yudisial, Mahkamah Agung sudah mengadakan eksaminasi dan audit terhadap jalannya proses persidangan. Seandainya tanda petik ini ya, bukan saya menilai bahwa proses ini tidak benar. Seandainya proses ini tidak benar, harus dijawab dengan eksaminasi. Nanti eksaminasi dan audit itu akan menjawab, oh proses penyidikan sudah benar, oh proses penuntutan sudah benar, oh tingkat di persidangan pertama, banding dan kasasinya sudah benar juga. Itu yang jawab itu bukan hakim yang menyidangkan, bukan penyidiknya, tapi tim yang jawab itu. Jadi kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita, jaksa, hakim, polisi, termasuk advokat itu akan mempercayai hasilnya.
Mudah-mudahan, soalnya kalau rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada proses peradilan pidana di Indonesia, ini gawat ini. Oke, nah sekarang saya ingin menuju ke Prof. Muzakir. Dari 8 terpidana, ada yang 1 sudah selesai menjalani hukumannya, 7 masih di dalam bui begitu. Ada rasa tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan kepada mereka karena mereka merasa tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Memungkinkan tidak mereka yang sudah dijatuhin tersebut selama 8 tahun mendekam di penjara mengajukan PK lagi? Ada potensi mereka bisa kuatkah atau justru ini akan sia-sia kalau mereka mengajukan PK? Prof. Muzakir. Ya, jadi ada 2 yang harus dipertimbangkan kalau dia mau PK gitu ya. Pertama adalah alasan dia harus PK itu apa gitu ya. Kalau alasan PK hanya minta peringanan hukuman gitu, mungkin alasan itu ujungnya harus peringanan hukuman, tapi alasan itu apa gitu. Kalau alasannya itu sebut saja itu peringanan hukuman, tapi nggak punya alasan tertentu yang terkait dengan pembuktian, perbuatan dilakukan dan sebagainya, saya kira agak sulit ya untuk bisa meringankan. Tapi secara hukum, asalkan dia bisa membuktikan bahwa peran dia itu nggak seperti yang ditampakkan atau yang ditampilkan dalam putusan pengadilan dan dia bisa mengajukan bukti-bukti, boleh saja itu untuk melakukan peninjauan kembali dengan catatan nanti ujungnya terakhir itu akan meminta peringanan hukuman atau sebut saja ada alasan-alasannya lain dia bukan pelaku dan sebagainya, semuanya itu prinsipnya boleh ya. Tapi dengan syarat tadi apa yang saya sampaikan bahwa ya alasan PK itu sudah diatur dalam KUHP, harus ditaatilah semua yang ada di dalam KUHP itu. Tapi ya minta maaf kalau misalnya alasan itu tidak ada hanya minta peringanan hukuman ya mungkin juga agak sulit untuk bisa dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tapi semuanya itu sekali lagi seperti dalam proses pembuktian tadi tetap dia harus mendasarkan pada bukti-bukti yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan PK yang dia itu bisa beberapa kemungkinan yang diajukan bisa punya novum misalnya begitu atau mungkin bisa membuktikan bahwa putusan hakim itu saling bertentangan satu dengan yang lain atau mungkin ada salah di dalam membangun logika di dalam satu proses hukum itu. Ini semua tergantung pada dari terpidana untuk bisa mengajukan PK itu diterima atau tidak diterima. Sebenarnya untuk persoalan ini selama 8 tahun ini adalah sebuah persoalan yang sulitkah untuk diungkap secara terang benderang, Prof. Muzakir, kalau menurut Anda, karena kan penyidiknya pasti sudah berganti, orang-orang di sana pasti sudah berganti, sudah banyak begitu ya keluar masuk orang di sana, dan ini sulit nggak sih sebetulnya untuk diungkap seterang-terang mungkin, Prof. Muzakir? Kalau saya berpendapat bahwa kalau lihat kasus-kasus yang sudah ada dipertimbangkan di sidang pengadilan dan semuanya itu, ya teknik menelusur untuk membuka kembali, menguji kembali tadi sudah disampaikan, menurut saya tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Nama itu sudah ada sesungguhnya ya. Dan peran apa yang dilakukan? Sesungguhnya kalau saya baca dari informasi yang saya terima itu ternyata sudah semuanya sudah ada gitu. Cuma yang belum ada adalah ngetes itu untuk dikuatkan sebagai alat bukti dan barang bukti yang dikuatkan untuk menguatkan itu mungkin barangkali harus ekstra untuk melakukannya, untuk melakukan pengumpulannya gitu. Tadi kalau misalnya itu lebih pada karena sudah 8 tahun ya mungkin kalau itu dengan menggunakan pendekatan teknologi penyidikan gitu, saya kira itu paling memungkinkan itu ya teknologi penyidikan itu ya. Jadi menggunakan scientific investigation. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira bagus ya. Saya kira saya sependapat sekali dengan Pak Susno tadi. Itulah yang dilakukan dengan istilah bahasanya dengan ketenangan hati dan proses profesionalisme yang tinggi dengan bukti-bukti yang akurat. Yang tadi seperti saya sebutkan, sumber dari manapun monggo saja, tapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti menurut KUHP sebagaimana dimuat dalam pasal 184. Saya kira itu bisa dilakukan. Ukuran tahun itu kalau bahasa sekarang itu mungkin nggak terlalu sulit lah gitu ya. Oke, baik. Terakhir Pak Susno, closing statement dari Anda. Artinya ini diperlukan audit investigasi. Iya, jadi berjalan ya proses penyidikan dilakukan oleh penyidik karena tersangkanya kan ditemukan satu lagi yang belum dibuktikan apakah tersangka ini pelaku. Nah, yang sudah terbukti bahwa tersangka ini betul namanya Peggy alias itu betul, tidak bisa dibantah lagi. Yang sekarang polisi kerja keras, apakah betul dia pelaku? Kalau pelaku perannya apa? Nah, karena apa?
Kan baru ada saksi yang lain kan menarik, saksi yang sudah jadi terpidana. Ada saksi satu yang mengatakan dia kena, dia melihat, dia tahu dan apa tahu itu kan 8 tahun yang lalu. Kemudian melihatnya dari jarak berapa, malam hari. Dan kalau saksi hanya satu, berarti kan kurang. Jadi bukan saksi dia. Dan tapi saya hakul yakin bahwa dengan penyidik level Polda atau level markas besar ini akan bisa dilengkapi dengan alat-alat bukti. Kita beri kesempatan, mudah-mudahan Polri bisa menjawab semua ini sehingga kepercayaan aparat terhadap aparat penegak hukum akan semakin baik. Dan juga PR besar bagi bangsa ini, UHAP kita sudah berumur sejak 81 sampai sekarang sudah 43 tahun. Oke. Saya kira sudah waktunya untuk di amandemen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susno atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih juga Prof. Muzakir atas waktunya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Prof. Apa kabar, sehat selalu Prof? Selamat sore. Amin.